Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nastami'u ila qawlihi ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Sadaqallahu maulana al-azim. Amma ba'd. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat, hadani wa hadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sejenak merenungi betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Hingga hari ini kita masih diberikan curahan rahmat hidayah karunia, ringan langkah kaki, ayunan tangan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan barangkali dengan 17 Zulhijjah 1446 Hijriah. Kita masih dalam suasana Id, kita masih dalam suasana berhari raya Kurban. Maka rasa syukur yang senantiasa kita hadirkan, kita berdoa kepada Allah. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang ingat akan nikmat. Kemudian tidak bosan-bosannya selalu kita basahi lisan kita dengan bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Semoga juga kita berharap solawat ini semakin mempertegas posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sangat berharap akan datangnya syafa'atul uzma pada yaumil qiyamah nanti. Tidak lupa juga khatib berwasiat terkhusus untuk diri khatib sendiri, umumnya kepada kita kaum muslimin yang hadir mengikuti kegiatan wajib Jumat untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya takwa adalah muara dari semua ibadah, semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintahnya akan bermuara kepada satu kata, yaitu takwa. Takwa ini dalam bahasa sederhana kita mengartikannya adalah takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah murka kepada kita. Takut Allah menjadi tidak senang dengan apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Maka kalau ketika kita munculkan minimal rasa takut ini, maka akan hadir kehati-hatian dalam bersikap, berbuat, dan berkata. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat, hadani wa hadakumullah. Masih dalam momentum hari raya Idul Adha, hari raya Kurban ini, maka kita masih ingin mengupas lebih dalam dan lebih banyak lagi tentang sosok
Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena memang dari perjalanan kehidupan beliau yang itu terjadi sudah ratusan tahun yang lalu dan ribuan mungkin tahun yang lalu, sehingga apa yang beliau lakukan menjadi sesuatu yang akhirnya juga kita rutinkan hari ini di setiap tahunnya. Karena sejarah kurban itu sendiri kaum muslimin tidak akan jauh-jauh dari bagaimana Nabiullah Ibrahim diuji dengan pengorbanan juga, yang kalau kita lihat hari ini apa yang kita lakukan dan apa yang beliau lakukan tentu amat jauh. Tapi pelajaran-pelajarannya tentu akan terus bisa kita ambil, kita selami, kita resapi, dan kita pelajari menjadi bekal untuk kita menjalani sisa kehidupan. Dari sekian banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang pengorbanan Nabiullah Ibrahim ini, kaum muslimin, kita coba kerucutkan ke dalam firman Allah dalam surat As-Saffat yang diawali dengan ayat 99. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat itu dengan bunyi wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Tatkala Nabi Ibrahim berkata inni dhahib, aku akan pergi ila rabbi, menuju Tuhanku, sayahdin, dengan keyakinan dia pasti akan memberikan petunjuk. Sebagaimana kita ketahui kaum muslimin, kehidupan kita itu sebenarnya tidak akan jauh-jauh dari ujian yang senantiasa menghiasnya. Karena tidak akan Allah biarkan kita itu mengaku orang baik, mengaku orang saleh, mengaku orang taat tanpa ada ujian dari Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja tatkala mengatakan amanna, kami telah beriman, kami adalah orang baik, kami adalah orang saleh, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belumlah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin, ujian itu pasti datang. Ragamnya mungkin berbeda. Yang orang kita lihat senang-senang saja belum tentu dia tanpa ujian. Semua kita diuji. Yang jadi persoalan kemudian adalah bagaimana sikap masing-masing kita terhadap ujian dari Allah SWT. Kalau kita ingin memahami lebih jauh apa sebenarnya ujian itu, ujian adalah sesuatu yang terjadi di luar harapan kita, di luar keinginan kita. Kita berharap hujan, tapi ternyata panas. Kita berharap bisa pergi, tapi tidak jadi. Kita berharap bisa mendapatkan ini, tapi ternyata tidak jadi mendapatkan. Semua yang terjadi sebaliknya daripada harapan-harapan baik kita, maka itu tentu menjadi sesuatu yang tidak kita sukai. Dan ujian ini juga sesuatu yang secara otomatis kita tidak suka. Dalam Al-Baqarah kemudian kita akan mendapati lebih jauh. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Rasa takut yang Allah hadirkan berarti hilangnya rasa aman dalam hidup kita. Rasa kenyang yang Allah hilangkan sehingga muncul rasa lapar. Harta yang berkurang yang kita dapatkan dari mestinya. Hasil panen yang tidak sesuai dengan harapan kita. Ini semua masuk kategori itu. Dalam kasus Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menikah. Kemanapun kita buka buku, nantilah buku ini berujuk kepada agama Islam ataupun agama yang lain, pasti kita akan mendapat setidaknya satu di antara tiga tujuan utama dari pernikahan itu adalah hadirnya keturunan. Agama apapun kita bisa jamin terus, karena fitrah dasar manusia sudah Allah ciptakan begitu, berpasang-pasangan. Maka agama samawi manapun tidak akan meridhoi hubungan sesama, laki-laki, perempuan, tidak akan diterima. Kenapa begitu? Karena akal sehat manusia sudah menuntut manusia laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Apa
ujungnya adalah hadirnya keturunan. Dalam kasus Nabiullah Ibrahim, Allah pertemukan beliau dengan jodoh Sarah. Bertemu jodoh, tapi ujian dari Allah tidak berhenti sampai di sana. Apa ujian dari Allah? Beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah SWT, atau belum dikaruniai anak oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran kaum muslimin, kita akan mendapati dua kata untuk menunjukkan perempuan yang belum atau tidak memiliki anak. Satu bahasanya aqim, satu lagi aqil. Kita boleh cek nanti di dalam Al-Quran 6 ribuan ayat itu, kita akan mendapati dua bahasa ini untuk menunjukkan keadaan perempuan yang belum atau tidak memiliki anak. Bahasa kita lemah, bagus. Bahasa kita mungkin kita akan pakai mandul saja. Tapi Al-Quran tidak begitu. Ada satu aqim, satu lagi aqil. Istri Nabiullah Ibrahim disebut aqim. Dalam literatur bahasanya kaum muslimin, aqim itu menerangkan keadaan perempuan yang secara kesehatan bisa memiliki anak tapi belum hamil. Itu saja. Berbeda kasusnya dengan Aqil, istri Nabiullah Zakaria. Aqil ini memang secara kesehatan tidak bisa memiliki anak. Berarti ada masalah pada rahim. Secara ilmu manusia tidak bisa memiliki anak. Walaupun nanti istri Nabiullah Zakaria memiliki anak, ini atas nama mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa berbeda Sarah dengan satu lagi yang kita gambarkan tadi? Karena Sarah ini sebenarnya tidak ada masalah kesehatan yang menghalanginya untuk memiliki keturunan. Tapi inilah yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga barangkali hari ini mendapati itu, guys. Sudah prosesnya bagus, sudah prosesnya halal, prosesnya baik, belum juga Allah berikan keturunan. Ini ada satu prosesnya tidak diredoi, bahkan mungkin lebih dahuluan daripada proses halalnya. Jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing punya ujian. Dengan yang halal ini ujiannya, dengan cara-cara yang haram ini ujiannya. Tapi apakah ini membuat Nabiullah Ibrahim menjadi putus asa dan akhirnya tidak menerima takdir Allah? Tidak begitu. Ini yang barangkali perlu kita pelajari dari sosok Nabiullah Ibrahim. Beliau tetap satu membangun husnuzan dengan Allah, prasangka baik. Yang kedua senantiasa pasrah dan tawakal kepada Allah. Kepasrahan dan ketawakalan kepada Allah ini digambarkan dalam kalimat ayat 99 surat As-Saffat yang kita bacakan tadi. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan terus menuju Tuhanku. Kalimat dhahib menunjukkan bahwa perginya Nabiullah menuju Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifatnya yang terus menerus. Sayahdin, dan beliau berkeyakinan dengan hadirnya huruf sin itu bahwa Allah pasti juga akan memberikan petunjuk. Tidak pernah putus asa. Prasangka baik, menerima takdir Allah, senantiasa juga berserah diri. Apa yang kemudian dihasilkan dari sikap-sikap yang baik tadi? Lanjut di dalam ayat berikutnya kaum muslimin. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Walaupun ada ketundukan atas hukum dari Allah tadi, Nabiullah Ibrahim tidak pernah berhenti untuk berusaha. Kepasrahan iya, tapi asbab perlu terus kita usahakan. Apa ikhtiar Nabi Ibrahim dalam kasus ini? Perlu senantiasa bermohon, berdoa kepada Allah. Bukan berarti kemudian kaum muslimin kita hidup dalam kesusahan, misalkan ujiannya hidup susah, kemudian kita di masjid-masjid saja berdoa. Tidak begitu juga konsep. Nabiullah Ibrahim ajarkan kepada kita, berdoanya ada, usahanya ada, tawakalnya juga ada, ikhtiarnya tidak lupa. Ini dilakukan Nabiullah Ibrahim. Terus senantiasa berusaha, walaupun mungkin usia beliau sudah tua, sudah lanjut usia, beliau tidak pernah berputus asa dan senantiasa juga bermohon dan berdoa kepada Allah. Dalam kasus doa ini kaum muslim,
Dalam Islam, dalam agama, kita diperintahkan untuk berdoa. Dan doa itu hanya ada 3 jawabannya, menurut sebagian ulama begitu. Pertama, doa itu dikabulkan segera. Setiap kita yang berdoa punya keinginan doa itu segera dikabulkan oleh Allah. Kemungkinan kedua, doa itu ditunda pengabulannya. Sampai kapan? Sampai waktu terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Kita minta A, Allah belum kabulkan, Allah tunda sampai waktu terbaik menurut Allah. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah doa, Allah tidak kabulkan segera, Allah tidak tunda sampai waktu yang terbaik, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang menurut Allah lebih baik daripada yang kita minta. Dari 3 kemungkinan tadi, Rabbi habli minas salihin, doa dari Nabi Allah Ibrahim terletak pada kemungkinan yang ketiga. Allah tidak kabulkan segera, Allah tidak tunda sampai waktu yang baik menurut Allah, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah SWT. Apa buktinya kaum muslimin? Jawaban setelahnya adalah fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira Ibrahim itu dengan seorang anak yang halim. Kaum muslimin Bapak-bapak, silahkan nanti mau dicek melalui kitab tafsir manapun, halim ini sifat seorang anak yang lebih tinggi daripada sekedar saleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, agar dihadirkan anak yang soleh. Allah tidak berikan anak yang soleh, tapi Allah berikan anak yang halim. Apa pelajarannya kaum muslim? Di samping masalah doa yang tadi kita sebutkan bahwa Allah mengganti dengan yang lebih baik, satu, untuk mendapatkan anak yang baik harus diawali dengan keinginan orang tua yang baik terlebih dahulu. Jangan sampai ketika mungkin barangkali melihat orang yang lewat gagah, cantik, rupawan, kemudian berkeinginan punya anak yang gagah, yang cantik. Melihat orang mungkin kaya raya, berkeinginan punya anak yang kaya raya. Keinginan-keinginan orang tua tadi dikabulkan oleh Allah. Sehingga apa kaum muslimin kita memiliki anak yang kaya raya, tapi kayanya tidak memberikan manfaat untuk kita dan banyak orang. Dia cantik, dia tampan, tapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Dia hebat, dia pejabat, tapi tak ada gunanya untuk kita bersama. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah untuk mendapatkan anak yang baik mesti diawali dengan keinginan yang baik. Keinginan yang baik itu kalau kita lihat petunjuk Allah melalui kisah Nabi Allah Ibrahim, inginkanlah anak yang saleh. Ketika hadir dia cantik rupawan, gagah, maka cantik gagahnya tidak menjadi fitnah di tengah-tengah kehidupan. Ketika dia kaya raya, kayanya, hartanya bisa untuk membantu agama Allah. Ketika dia mungkin Allah berikan jabatan, dia menjabat sebuah jabatan yang tinggi, mentereng dan bagus, tapi dapat memberikan manfaat yang baik untuk orang-orang di sekitarnya. Bisa menjalankan amanah dengan baik. Itu semua bisa dilakukan kapan? Ketika dia memiliki sifat yang baik juga, atau saleh tadi dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kaum muslim, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah itu selalu punya surprise. Allah itu punya berita gembira yang di luar dugaan kita. Bahkan di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang pertama kata Allah, siapa yang berusaha untuk takwanya terus meningkat kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah hadirkan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Itu cara Allah dengan kita hamba. Tugas kita beramal, tugas kita berdoa, tugas kita berikhtiar sebaik mungkin.
hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat basyara yubasyiru kaum muslimin itu memberikan makna bahwa Allah juga senantiasa memberikan hadiah-hadiah terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan tadi ada kepatuhan, ada ketaatan, ada kepasrahan akan hukum Allah, tidak suudzon, membangun prasangka baik, senantiasa berikhtiar. Dalam kasus Nabi Allah Ibrahim, Allah hadirkan anak yang tidak hanya sekedar saleh tapi halim. Apa pentingnya kaum muslimin? Karena apapun kisah yang sedang Allah siapkan untuk beberapa tahun kemudian, tidak cukup jika dilalui hanya oleh seorang anak yang saleh. Di mana jawabannya? Kita lihat di ayat berikutnya kaum muslimin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falamma balagha ma'ahu sa'i. Tatkala sang anak yang sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya, Allah hadirkan. Itu pun kaum muslimin melalui Hajar terlebih dahulu. Walaupun kemudian hari Sarah juga hamil. Ini yang kita katakan tadi akim, bukan akir. Tatkala sang anak mencapai usia sa'ya, kita boleh coba kaum muslimin buka berbagai macam referensi kitab tafsir terkait makna sa'ya ini. Tatkala sang anak mencapai usia sa'ya, Al-Quran tidak menyebut angka, karena boleh jadi angka ini akan berbeda di setiap generasi. Tapi rasa-rasanya ketika kalimat sa'ya kita coba lihat dengan kondisi kita hari ini, itu sang anak laki-laki sedang disenangi oleh sang ayah. Sang ayah dalam kasus ini sedang senang-senangnya dengan anak laki-laki tersebut. Kalau kita boleh memperkirakan usia berapa, kita sebagai kaum laki-laki punya anak laki-laki, usia berapa kira-kira sang anak itu sedang candu-candunya kita bawa kemana-mana? Kalau kami memperkirakan kaum muslimin itu tidak kurang dari usia 7 tahun. Karena cenderung barangkali usia 7 tahunan, orang tua laki-laki cenderung akan melihat akan sesuatu yang merepotkan untuk membawa sang anak. Ketika dia buang air kecil, cenderung setelah keluar baru dia lapor. Dan juga tidak lewat dari usia 10 tahun. Kenapa begitu? Karena lewat daripada usia 10 tahun, berarti kelas 4 SD, kelas 5 SD, malah sang anak yang tidak mau dibawa oleh sang ayah lagi. Makanya kita perkirakan ini anak kira-kira usia sekolahnya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3 SD. Itulah usia Ismail saat itu. Titik di mana sang ayah sedang senang-senangnya, sedang cinta-cintanya, sedang candu-candunya bermain. Ujian Allah dulu melambatkan kehadiran Ismail. Setelah dia memasuki usia sang ayah sedang candu-candunya, datang ujian berikutnya. Ini Nabi Allah Ibrahim, kelasnya ulul azmi, ujiannya tidak main-main. Apa yang terjadi? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu. Wahai anakku tercinta, inni ara fil manami anni azbahu. Aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelihmu. Fanzur mada tara, apa pendapatmu? Diskusi seperti ini kaum muslimin tidak mungkin terjadi kalau sang anak bukan anak yang halim. Tidak mungkin diskusi ini terjadi kalau anak ini tidak Allah siapkan jauh-jauh hari. Dan juga di sisi lain kaum muslimin rasanya bisa saja diam-diam Nabi Ibrahim tebas leher Ismail dari belakang. Tapi itu tidak terjadi. Nabi Allah Ibrahim menunjukkan kepada kita kemampuan beliau mendidik sampai usia begitu. Ismail kecil bukan seorang yang gampang melawan kepada kedua orang tua. Spontan jawaban Ismail saat itu, qala ya abatif al ma tu'mar.
Kalimatnya diawali dengan ya bunayya, di kalimat seruan paling mesra dari seorang ayah kepada sang anak. Kemudian juga dijawab kembali dengan jawaban yang mesra, ya abati if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang mahasiswi di Ummul Qura, Universitas Ummul Qura, Kota Makkah, kaum muslimin. Beliau di dalam penelitian itu mengatakan, menemukan 17 ayat di dalam Al-Quran itu berbicara tentang diskusi orang tua dengan anak. 17 titik. Menariknya dari 17 titik itu, hanya satu dari 17 yang bercerita tentang kedua orang tua dengan anak. Tinggal 16. Dari 16 itu hanya 2 diskusi ibu dengan anak. Apa yang terjadi dengan 14 titik yang lain? Isinya adalah diskusi ayah dengan anak. Termasuk Luqman dengan anaknya, termasuk Nabi Nuh dengan anaknya, ya bunayya kam ma'ana, termasuk Nabi Yusuf dengan ayah beliau, termasuklah di sini Ismail dengan Nabi Ibrahim. Artinya apa, kaum muslimin? Besar sekali pengaruh ayah kepada pendidikan mental anak laki-laki. Ini perlu kita tegaskan juga barangkali di momen Idul Adha ini, kaum muslimin, di mana hari ini peran ayah itu sebagian besar kita memahami bukan hanya sekedar mencari uang belanjanya, mencari nafkahnya saja, tapi juga bagaimana dapat meluangkan waktu ketika ada momen-momen diskusi antara ayah dengan anak. Bahkan dalam ilmu psikologi, kaum muslimin, itu juga akan berpengaruh besar kepada seorang mental anak perempuan yang tumbuh besar dekat dengan ayah. Hari ini perlu kita pertegas, dan itu sudah ada dalam Al-Quran, ditunjukkan dari sikap Nabiullah Ibrahim dengan Ismail salah satunya, sehingga diskusi ini bisa terjadi, kaum muslimin. Kalau enggak, apa salahnya seperti yang kita katakan tadi, diam-diam saja. Nabiullah Ibrahim panggil Ismail kecil ke belakang rumah, tiba-tiba dia tebas saja lehernya, selesai perkara. Tapi tidak begitu. Ada diskusi dan jawabannya juga di luar dugaan. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Ini bukan menunjukkan bahwa Ismail kecil adalah seorang yang gila juga. Kenapa ketika ayahnya mengatakan aku menyembelihnya, aku akan menyembelihmu, kemudian beliau pasrah saja? Tidak begitu. Ini satu menunjukkan bahwa orang tua juga tidak otoriter. Di sisi lain menunjukkan bahwa sang anak memiliki mental yang bagus, patuh dan mengerti bagaimana posisi ayah. Apakah tidak ada rasa takut dalam kalimat Ibrahim? Ada. Dalam kalimat Ismail? Ada. Dari mana kita dapati, kaum muslimin? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada kalimat insyaallah. Dia tidak pastikan dirinya mampu melewati ujian itu, tapi dia katakan jika Allah berkenan, aku akan termasuk orang-orang yang sabar. Alangkah indahnya, kaum muslimin, andai kata Allah juga hadirkan anak-anak seperti ini dalam kehidupan kita. Apa diskusi selanjutnya? Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Tatkala kedua-duanya pasrah dan sudah tunduk siap melaksanakan perintah Allah, inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim. Allah panggil Ibrahim, Allah hentikan perjalanan penyembelihan Ismail dan mengganti dengan sesuatu yang lebih agung lagi. Kemudian mengatakan inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang besar, ini adalah ujian yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam beberapa hal mungkin tadi yang bisa kita ungkap di momen kali ini. Tapi yang jelas
bagaimana Al-Quran menggambarkan kisah dari perjalanan Ibrahim dengan Ismail itu kepada kita. Mungkin tidak detail, tapi dalam kalimat-kalimatnya di setiap hurufnya mengandung makna yang begitu dalam. Hari ini kita mungkin tidak diminta untuk menyembelih anak-anak kita seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, tapi setidaknya kita menyembelih rasa kepemilikan yang besar terhadap dunia ini, terhadap apapun yang kita cintai. Kata Allah di dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mencapai titik terbaik dalam hidupmu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau membelanjakan, menginfakkan di jalan Allah apa yang paling engkau cintai. Mudah-mudahan kaum muslimin, momentum Aidil Adha tahun ini, andai kata kita sudah menjalankan perintah ibadah kurban itu, Allah terima ibadah kita, Allah jadikan itu di dalam timbangan kebaikan kita. Andai kita belum mampu untuk bisa bergabung, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita dan senantiasa kita berikhtiar dan berdoa, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ikut bergabung dalam ibadah ini. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nastami'u ila qawlihi ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma dfa' 'anna al-waba' wal bala' waz zalazil wal mihad ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sairi buldani muslimin 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bis-salati wa yanhaakum bis-salati. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna